Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk mas ini mas. Iya. Kalau boleh tahu siapa ya namanya ya? Saya Ahmad Zaini Muklis dari kelas 8D. Oh Ahmad Zaini Muklis, Mas Ahmad. Iya. Yang semalam WA saya ya? Iya Mas. Oh iya, tadi malam saya juga sudah membalas. Katanya Mas Muklis mau konseling kelompok sama saya. Maaf, mau konseling individu dengan saya. Iya. Iya. Jadi gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Tadi dari kelas langsung ke sini apa dari mana? Dari asrama tadi. Oh dari asrama. Jadi udah pulang dulu ke asrama. Iya. Ke sini. Oh ya. Kalau boleh tahu ada apa ya Mas Muklis mau ke sini tuh? Ada masalah atau acara apa mau ke sini ke Kak? Jadi gini Kak, kan saya badannya gemuk, jadi di kelas sering dijauhi terus dibully gitu Kak. Oh jadi Mas Muklis mau datang ke sini itu mau sharing atau curhat kalau Mas Muklis itu sering dibully gitu ya? Iya. Di kelas. Iya. Oh baik, sebelum kita lanjut ke inti masalahnya atau Mas Muklis menjelaskan masalahnya di sini, kakak mau apa ya memberitahukan beberapa asas dulu di dalam konseling individu. Tahu konseling individu nggak? Belum tahu. Nah jadi konseling individu itu semacam layanan yang diberikan kepada konseling yaitu Mas Muklis sendiri itu untuk memecahkan masalahnya dari Mas Muklis dari konseling tersebut. Jadi Mas Muklis datang ke sini sharing cerita curhat, nanti saya memberikan solusi atau kita bareng-bareng mencari masalahnya bareng-bareng gitu, mencari solusinya bareng-bareng gitu ya. Nah di dalam konseling individu ini juga ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana yang masalah yang Mas Muklis cerita itu hanya Mas Muklis sama saya yang tahu. Nah, nanti setelah Mas Muklis keluar juga Mas Muklis ataupun saya nggak boleh cerita ke siapa-siapa tentang masalah Mas Muklis, cuma kita yang tahu gitu ya. Nah yang kedua asas keterbukaan, di mana apa yang Mas Muklis ceritakan ke saya itu terbuka aja los gitu ya, nggak ada beban, jangan tahan-tahan kalau mau cerita apa ya cerita aja gitu. Nah yang ketiga itu asas kesukarelaan. Mas Muklis datang ke sini terpaksa apa enggak kayak apa namanya ya harus banget ke sini apa gitu, atau pengen ke sini aja pengen cerita gitu? Pengen cerita ke sini. Oh tentang masalah Mas Muklis itu. Iya. Nah baik, sudah paham dan tentang apa asas-asasnya sudah. Nah kalau boleh tahu ya, kan Mas Muklis dibully ya kan dia oleh teman-teman. Nah, biasanya itu di kelas atau di lingkungan rumah? Di kelas. Di kelas. Kalau boleh tahu itu dibully karena apa ya? Atau gimana sih teman-teman ngebully Mas Muklis itu gimana? Jadi kemarin itu pernah kayak gini. Ya. Saya kan masuk kelas, itu kursinya dikasih tempelan, jadi kayak permen karet. Oh Dijailin. itu di pas tempat duduknya. Iya. Nah ya. Jadi pas udah selesai pelajaran, waktu istirahat itu kan berdiri, Ya. itu diketawain ada permen karet di celana. Yang nempel di sini. Iya. Ya. Terus kalau misal lagi jajan seringnya diserobot. Oh diserobot antriannya. Iya. Pernah dipalakin nggak? Pernah. Sering. Oh sering. Iya. Mas Muklis waktu di JMP itu gimana rasanya? Maksudnya sedih kah apa biasa aja? Saya sedih Kak, nggak bisa ngelawan, Ya. takut. Lo takut. Iya. Sebenarnya juga mau melawan juga ya. Iya. Ada rasa marahnya juga ya. Ya mau bilang ke guru tapi takut nanti gimana ya gitu. Oh, kalau boleh tahu kenapa sih Mas Muklis bisa dibully gitu kan? Karena apa? Tadinya tuh sebelum awal mulanya sebelum apa ya sebelum inilah kan dulunya pasti Mas Muklis biasa-biasa aja sama teman, tapi jadi dibully itu gimana sih? Karena apa? Dulu pertama sih diejek karena gendut. Oh karena gendut. Iya. Karena badan Mas Muklis gendut. Iya. Terus biasanya kalau main langsung diejek terus
jauhin. di karena gendut itu. Iya, Tapi Mas Muklis itu insecure nggak dengan badan Mas Muklis yang gendut ini? enggak sih. Enggak, biasa aja. Iya, Hmm, tapi mau memperbaiki biar bisa main bareng sama teman. biar nggak diajak lagi. Iya. Hmm, ya gini. Jadi Mas Muklis kan diejek gara-gara katanya tadinya gendut, gitu kan. Iya. Terus kayak yang lain tuh ngejauhin Mas Muklis karena masalah tubuh, dan Mas Muklis kayak berniat buat apa, ngurusin badan lah ya. Iya. Nah itu kalau kakak rasa ya termasuk insecure juga, soalnya Mas Muklis itu kayak nggak mau terlihat seperti ini gitu, mau kurus. Nah, itu juga bisa merupakan insecure, itu juga bisa. Kalau misalkan Mas Muklis nggak insecure, biasanya Mas Muklis itu bisa menerima dengan keadaan kayak cuek lah, bodo amat gitu. Nah kalau untuk masalah Mas Muklis yang dibully di kelas, yang pernah ada kontak fisik nggak, kayak dipukul apa? Pernah. Pernah. Ya, biasanya kalau di kelas itu kursinya biasa ditarik terus jatuh. Kalau misal berusaha nongkrong sama teman, dipukul, didorong, nggak usah gabung katanya gitu. Oh, diusir lah gitu. Iya. Oh, jadi gini ya, kalau untuk masalah itu mungkin kalau saran dari kakak, Mas Muklis bisa mencari teman baru. Maksudnya teman yang sama-sama bisa menerima Mas Muklis apa adanya. Kayak misalkan Mas Muklis gendut nih, Mas Muklis gede badannya, itu ya nggak apa-apa. Maksudnya mereka bisa nerima. Jadi walaupun Mas Muklis mau gede apa badannya, mau gimana, itu mereka tetap bisa main bareng. Itu pertama solusi dari kakak. Mungkin itu cari teman yang bisa menerima itu. Nah yang kedua, Mas Muklis boleh kalau misalkan mau apa tadi, ngurusin badan ya. Iya. Nah kalau mau ngurusin badan ya boleh aja Mas Muklis. Asal setelah Mas Muklis kurus itu bukan jadi kayak ajang pembalasan. Nah misalkan ini kan udah kan gemuk, misalkan sekarang udah kayak kurus lah, udah sip. Nah Mas Muklis jangan jadi buat pembalasan ke mereka. Kalau malah nanti Mas Muklis gantinya ngebully mereka, itu jangan begitu ya. Iya. Nah karena gimana ya, sebenarnya orang-orang yang nggak boleh begitu itu justru orang-orang yang iri sama kita. Biasanya kayak gitu. Kayak misal nih, Mas Muklis baik sama temen, disukai banyak temen gitu. Apa teman yang selain mereka ya, itu banyak yang mau teman sama Mas Muklis, dan mereka itu yang jalan sama Mas Muklis biasanya iri sama Mas Muklis karena dia temennya banyak, dia disukai ini gitu. Aku enggak, ya tak jahilin dah gitu. Biasanya kayak gitu pemikiran dari si pembuli. Ngomong-ngomong, teman kamu yang selain mereka banyak juga, banyak apa enggak? Enggak punya teman, Kak. Kenapa nggak punya teman? Malu mau kenalan. Kamu juga malu mau kenalan? Iya. Kenapa kok malu? Enggak punya bahan buat obrolan. Sebenarnya ya kalau misalkan malu ya wajar. Kadang kakak juga kalau mau ngobrol gitu malu, nggak tahu juga mau ngomong apa. Tapi biasanya kalau misalkan kita udah kayak ngobrol kayak gini nih, ngobrol enak bareng, nanti lama-lama juga bawa lah. Ibaratnya kalau sungai itu ya udah bawa arus ngalir gitu. Nanti misalkan kamu ceritanya ini, nanti pasti bawa terus cerita terus. Lama-lama kayak oh iya gimana, asik sendirilah gitu. Jadi yang kakak harapin nanti kamu itu jangan lagi, harus pede, punya rasa percaya diri. Jadi oh iya mau tanya, kamu kalau di depan kamu malu apa enggak, kayak enggak pede gitu? Kalau malu lumayan. Oh gini nih, yang penting kamu itu harus punya rasa percaya diri supaya apa, besok
Jadi biar mental kamu bisa terasah. Kalau misalnya kamu percaya diri nih, misal kamu ada di suatu tempat, kayak misalkan kamu harus manggung atau harus nyanyi gitu di suatu tempat. Kalau kamu malu, kalau kamu nggak punya rasa percaya diri, ya kamu kayak nanti di panggung bingung mau ngapain. Model misalkan kamu udah nyiapin nih mau teks pidato, tapi kamu punya rasa malu atau nggak percaya diri, ya kamu ke depan nanti kayak bingung lah mau ngomong apa, berarti udah disiapin gitu, udah latihan sampai depan malu gitu. Nah beda lagi kalau kamu punya pede maju, udah maju aja lah, nanti kan kalau udah tampil udah langsung turun gitu. Biasanya kalau kayak gitu itu mental kamu udah keasah dari situ loh. Nah besok kalau ada perform lagi, ya udah cuma maju tampil ya kayak kemarin, aku udah pernah ngalamin yang kayak kemarin gitu loh. Jadi mental kamu tuh lebih tebel. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh jadi lebih berani. Kayak misalkan kenalan nih, nggak kenal, misalkan besok kamu ke SMA ya, kan kalau sekarang katanya malu-malu sama teman atau gimana. Nah kalau misalkan besok SMA kan pasti temennya baru-baru, kamu kenalan itu udah nggak kayak udah enak lah diajak interaksi. Kalau sana yang kenalan dulu kamu juga nanggepinnya enak, kalau kamu mau kenalan dulu juga nggak malu, kayak apa kabar, namanya siapa, jadi udah kayak biasa. Orang saya di depan kamu aja bisa, masa gini enggak gitu loh. Cuma mental kamu dari sini tuh udah keisi, udah kelatih lah gitu. Nah biasanya kalau sama, apalagi kalau membuli gitu, misalkan kamu dibully gitu udah nggak takut lagi, udah kayak kamu bisa melawan, tapi melawannya ya jangan kekerasan lah ya. Kalau mungkin kekerasan boleh, tapi buat ngasih pelajaran ke dia aja, kayak jangan sampai mereka itu ngebully kamu lagi gitu kan. Nah bisa jadi kayak kamu gak usah takut diancam apa kalau kamu lapor ke guru, soalnya pasti guru itu akan memberikan perlindungan terbaik. Soalnya kan kamu murid di sini atau mungkin di sana besok di kamu SMA, soalnya kan kamu murid, ya kamu bakal dilindungi oleh guru tersebut, terutama guru TK. Nah yang kakak harap ya, nanti misal kamu sudah sampai sini, kamu itu bisa menerapkan kayak gimana ya, kayak kamu itu pertama tadi udah nggak usah malu, nah ya kan. Yang kedua, kamu harus lebih berani, nggak usah takut mau dibully kayak apapun, nggak usah takut. Kamu itu maksudnya kamu itu laki-laki loh gitu. Kamu kalau melawan ya harus bisa, kalau mau berani lapor ke guru ya harus berani gitu, nggak usah takut ada ancaman apa-apa. Yang mereka itu anggap saja mereka bukan apa-apa. Nah kalau kamu dibully pun usahain kayak ya jangan terlalu pasrah gitu loh. Ya kalau mau lawan tapi jangan kayak yang keterlaluan, cukup kayak mereka tuh diberi kayak kasih pelajaran sedikit aja gitu loh, paham kan? Ya paham. Nah terus jangan takut atau jangan malu, jangan insecure lah, terutama kalau mau kenalan dengan orang. Jadi setelah ini ya kamu boleh menerapkan, jadi kamu jangan malu lagi sama orang, terutama kalau mau cerita ya cerita aja. Toh nanti kalau misal mereka itu menganggap kamu, wah ini mungkin ternyata orangnya asik ya, nanti kamu jadi teman mereka, kayak kamu susah dibantu, kamu mau kemana ada temennya gitu. Jadi usahain aja kamu itu bisa welcome ke semua teman dirangkul biar jadi teman kamu. Maksudnya udah paham Kak? Mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak? Sudah. Terus kamu apa namanya tadi yang katanya kamu mau ngecilin badan gitu, jadi iya nggak apa-apa, dirutin aja olahraga. Mau gini deh,
mau kamu kurus, mau kamu gemuk, mau kamu ganteng, mau kamu jelek itu kalau istilah apa ya, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu loh, udah diatur ceritanya, udah diatur alurnya sama Allah. Jadi kamu nggak usah takut kayak kalau aku gendut nggak punya teman, kalau aku gendut ini, kalau aku gendut ini, nggak usah takut. Jadi kalau misalnya kamu mau gendut, ya udah jalanin aja. Terus kakak juga gendut, juga banyak temennya, nggak apa-apa. Terus kalau mau kurus ya nggak apa-apa, olahraga dan segala macam. Tapi kalau udah kurus jangan lupa kalau kamu itu nggak boleh apa ya, kalau udah kurus nggak boleh nindas yang misalkan kamu mau balas dendam nih, udah kurus nih, mau bully si dia yang belum pernah bully aku, jangan gitu ya. Kayak kamu tetap kayak jadi mukhlis yang apa adanya gitu. Yang penting apa, takwa sama Allah, dijalani sholatnya 5 waktu, insya Allah nanti semua yang apa yang ada di kamu, kayak masalah kamu itu akan dibantu sendirinya sama Allah gitu. Yang penting jangan lupa berdoa juga. Udah sekian, udah cukup atau masih ada yang mau dicurhatin lagi ke Kakak? Cukup Kak, terima kasih. Nah, buat negasin ya, buat negasin, siapa tahu nanti kamu kayak lupa tadi apa aja yang setelah ini mungkin besok kalau misalkan ada waktu lagi, kakak mau bertemu lagi, boleh sama kamu? Boleh. Cuma sekedar matiin aja kamu itu masih dibully atau enggak, terus kayak perintah kakak yang tadi itu dijalanin apa enggak gitu. Cuma mau masih perkembangan kamu aja, boleh ya? Boleh Kak. Nah, buat negasin lagi tadi apa aja yang harus kamu lakuin yang dari saran kakak? Satu, Ngurusin badan. iya, biar nggak diajar lagi, ya biar lebih pede. Terus mulai berani, terus mulai nggak malu buat kenalan sama teman. nah biar banyak temennya. Iya. Nah terus ada lagi nggak? Udah satu lagi harus apa ya, harus nggak malu-malu lagi ya, harus nggak malunya itu malu gimana, kalau misalkan kamu apa ya, misalkan kamu mau keluar atau mau apa sama nggak harus takut lagi, jangan takut lagi. Jadi kalau kamu mau ngapain itu jangan takut, wah kamu akan dibulinya gimana, itu nggak usah ya. Terus ya sama sih harus berani juga. Jadi tadi apa, harus berani, terus ngurusin badan biar nggak diajak lagi. Iya. Ya terus lebih percaya diri, terus nggak malu-malu lagi. Nggak malu lagi kalau berteman gitu ya. Iya. Harus bisa merangkul semua temannya. Nah, saya harap nanti itu berapa, 4 atau 5? 4 ya? 4. Iya, 4 tadi Mas Muklis lakuin di asrama dan di rumah. Diterapkan lah itu, mulai dirubah saat mulai sekarang. Atau Mas Muklis mau ada rencana merubahnya kapan? Mulai besok Kak. Iya. Oke. Besok kakak tunggu perkembangannya gimana. Kalau misalkan udah mulai membaik, kabarin kakak, atau misalkan ya kakak kelas kamu nanti kakak tanya-tanya lagi gitu ya perkembangan kamu ya. Sudah sekarang waktunya beristirahat apa udah pulang? Udah pulang. Iya. Nanti langsung kelas nama? Iya. Baik, nanti kalau misalkan ada apa-apa kabarin kakak lagi ya ke depannya biar kakak bisa bantu lagi. Oke Kak. Nah, boleh kalau misalkan mau pulang ke asrama sekarang apa? Sekarang? Iya. Ya, kalau misalkan mau pulang sekarang ya hati-hati, jaga kesehatan. Sekarang lagi musim penyakit COVID, tetap pakai masker kalau ketemu orang, tetap jaga kesehatan, prokes. Ya semoga apa yang kakak berikan pada konseling individu kali ini itu bermanfaat buat kamu ke depannya ya. Mungkin jangan lupa nanti pesan kakak yang itu diterapin di rumah. Oke Kak. Ya. Sekarang boleh kalau mau pulang.
Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Is.